Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu, tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan, maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap,
tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kegembiraan hati adalah penopang iman yang teguh. Kegembiraan selalu meliputi hati manusia saat suatu impiannya tercapai, pekerjaan besar selesai pada waktunya, atau mendapat berkat, berhasil menolong orang lain dari kesulitan besar, atau hal-hal lain seperti itu. Kegembiraan itu adalah milik kita dan tak dapat diambil orang, kecuali kita tergerak berbagi kegembiraan kita dengan orang lain. Injil hari ini melukiskan seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Inilah gambaran kegembiraan sesungguhnya. Penderitaan besar yang dapat dilewati akan tak diingat lagi saat keberhasilan menghampirinya. Saudara terkasih, Yesus berbicara tentang sukacita yang akan diterima saat kita mengikuti Dia dengan iman, ketulusan, kesabaran, dan usaha yang besar untuk dapat bersatu dengan Dia. Yesus mengingatkan kita pengikutnya tentang tantangan dan pergulatan yang akan dihadapi ketika kita menerimanya dan menjadi pengikutnya yang setia. Hari ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus hendaknya membuat kita melebarkan hati, meluaskan kesabaran, memperbesar pengharapan, dan menguatkan jiwa kita untuk siap menghadapi resiko apapun. Karunia iman menjadikan kita berdiri teguh, menghadapi arus zaman, tantangan dan cobaan serta godaan. Iman menjadikan kita tangguh untuk menerima segala kesukaran dan mengubahnya menjadi kegembiraan. Iman memampukan kita berjalan bersama orang lain untuk saling mendukung dan menguatkan. Iman menjadikan kita memiliki hati yang penuh sukacita dan kegembiraan karena kita tahu dan sadar bahwa Yesus senantiasa menyertai kita dengan Roh-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.